sebagainya. Ini contoh konkret ya di ATP ketika kita memasukkan nilai-nilai moderasi beragama. Bapak Ibu, ini hanya contoh. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk menyusun ATP baik dengan model yang seperti ini atau model yang lain. Sekarang itu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dalam menyusun ATP. Nah, yang berikutnya, yang keempat, ini menyusun modul ajar. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi modul ajar ya, ini juga sudah harus tergambar itu, harus nampak di mana kita memasukkan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu, modul ajar atau kemudian RPP gitu ya, bolehlah masih menyebut RPP. Ini juga tidak baku. Bapak Ibu boleh menggunakan format apapun yang sesuai dengan yang Bapak Ibu kendaki gitu ya. Dan tidak ada yang salah gitu ya. Yang salah itu kalau tidak membuat modul ya Bapak Ibu. Tapi selama Bapak Ibu membuat modul, apapun bentuknya, apapun desainnya, modelnya, maka itu sudah betul. Dan yang kita titik tekankan bahwa ini memasukkan masukkan nilai profil pelajar Pancasila itu yang merupakan amanat kurikulum Merdeka, kemudian nilai moderasi beragama yang merupakan amanat dari program prioritas Kemenang. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin belum semuanya memunculkan. Misalnya materi tentang zikir dan sholat. Nah, ini kira-kira, nah ini tapi tidak kemudian menggunakan ilmu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Tapi ini harus dicocokkan betul. Ini yang cocok apa gitu. Yang cocok untuk zikir dan doa itu nilai moderasi beragamanya apa? Oh, ternyata tasamuh misalnya. Tasamuh atau toleransi. Jadi kita menghargai orang yang berdoa sesuai dengan keyakinannya, yang sholat sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan tuntunan masing-masing gitu. Kan ada yang sholat berbeda ya Bapak Ibu. Maka ini tidak perlu dirisaukan atau justru kita harus toleransi, harus tasamuh. Nah, ini nilai-nilai ini yang kemudian harus dimunculkan. Bapak Ibu, ini di modul ajar muncul seperti itu nggih. Nanti monggo ini mumpung masih mungkin Bapak Ibu sekarang sedang proses menyusun ya. Nah, monggo disusun modul ajarnya. Nanti insya Allah kami di semester di triwulan 3 ini ya, triwulan 3 mulai bulan Juli sampai Agustus, Juli, Agustus, September ya. Kita pengawas insya Allah akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan KBM, termasuk di dalamnya adalah monitoring terkait dengan modul penyusunan perangkat pembelajaran. Salah satunya adalah modul ajar. Nanti akan kami lihat apakah sudah ada nilai-nilai moderasi beragama di dalam modul ajar itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah sangat jelas ya apa yang saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana proses KBM Bapak Ibu betul-betul menggambarkan implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Mulai dari kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan, ketika Bapak Ibu menyampaikan cakupan atau tujuan pembelajaran, maka kemudian di situ sudah muncul nilai moderasi beragama apa, nilai profil profil pelajar Pancasila apa yang akan diraih, nilai moderasi beragama apa yang akan diwujudkan. Nah, kemudian nanti di kegiatan inti KBM itu akan muncul juga, ya akan muncul nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan juga nilai-nilai moderasi beragama. Kegiatan pembelajaran harus bisa menampilkan kedua nilai itu Bapak Ibu. Nah, sehingga prosesnya sangat terlihat gitu, okay? Mulai dari mungkin menggunakan model apapun atau menggunakan metode pembelajaran apapun, tetapi profil pelajar Pancasila harus muncul, kemudian
nilai moderasi beragama juga harus muncul di dalamnya sesuai dengan yang sudah dibuat di modul ajarnya tadi Bapak Ibu. Dan yang terakhir di asesmennya. Nah, ketika Bapak Ibu membuat asesmen, baik itu asesmen formatif maupun sumatif, terutama di mungkin di sumatif ya. Meskipun di formatif juga bisa dilihat itu Bapak Ibu. Di asesmen sumatif nanti Bapak Ibu juga ketika menyusun asesmen itu nilai-nilai itu harus tampak, harus 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 apa ya, harus bisa menilai gitu, menilai atau bisa eh, menggambarkan bahwa kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan kegiatan inti, kemudian endingnya di outputnya adalah di asesmennya itu akan juga diuji tentang nilai profil pelajar Pancasila dan juga moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu, ketika itu sudah dilakukan, maka amanah dari Kementerian Agama dan juga dari Kemendikbud terkait dengan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama itu akan dapat dilakukan, maka insya Allah nanti akan muncul generasi kita yang soleh dan solehah yang tentu diharapkan menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Dan insya Allah itulah keberhasilan dari pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya di sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu sebagai gambaran bagaimana kita menginsersi moderasi beragama. Jika nanti masih ada hal yang kurang bisa dipahami, maka nanti kami membuka layanan konsultasi untuk Bapak Ibu semuanya di baik di kantor maupun eh, apa namanya di melalui online maupun offline ya Bapak Ibu. Dan mungkin nanti mulai ketika nanti Bapak Ibu sudah mulai masuk di kegiatan sekolah atau sudah masuk meskipun nggak libur juga ya Bu ya Bapak Ibu ya, kecuali yang cuti. Nanti kami juga akan insya Allah akan silaturahim ke Bapak Ibu semuanya untuk bisa mendampingi. Karena tugas kami adalah mendampingi. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu yang kami sampaikan dan apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Waalaikumsalam saya warahmatullahi kembalikan ke Mas Sutadi, monggo Pak Moderator. Hmm, Ijat. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Pak Mitro dan Bu Hoir tentang moderasi beragama, insersi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Untuk materi-materi yang telah disampaikan nanti bisa langsung menghubungi Ketua KKG MP masing-masing agar nanti bisa di-share di grup masing-masing karena sudah kami share di grup Ketua KKG MP. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu untuk diskusi, monggo untuk ditanyakan sesuatu hal tentang moderasi beragama, insersi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Monggo, masih ada waktu sebentar untuk komunikasi dengan narasumber. Silakan. Monggo jika masih ada, tapi insya Allah sudah sangat jelas. Oke.
Mungkin sedikit info ya Mas tadi. Nanti monggo Bu. Aja. Monggo. Mungkin info untuk Bapak Ibu dalam waktu dekat ini insya Allah akan ada PPKB seperti kemarin. Untuk khususnya untuk kelas pedagogik, insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 12. Dan seperti kemarin, pendaftaran mungkin nanti bisa lewat siaga. Insya Allah nanti informasi akan kami sampaikan. Selanjutnya hanya mungkin jaga-jaga saja. Ini nanti ada PPKB untuk semua jenjang di tanggal 8 sampai 12. Nanti tanggal 8-nya luring, tanggal 9 sampai 12-nya daring. Mungkin sementara yang bisa saya sampaikan itu, dan untuk kompetensinya kompetensi pedagogik saja. Matur nuwun. Pedagogik 1, 2, 3 digabung jadi 1. Sampun Mas, matur nuwun. Numpang tanya Bu Kom dari Bu Siti. Iya. Lanjut, monggo, Bu. Kaitannya tadi yang moderasi beragama tadi, nilai-nilainya sudah ada ya Bu di situ. Dan itu di modul ajar nanti itu dimasukkan di kelas 1 sampai kelas 6 juga ya, yang kurikulum merdeka itu. Nilai-nilainya. Oke, nilai-nilai moderasi beragama wonten 9 ini. Terus untuk sub-sub nilainya mungkin bisa kita kembangkan sendiri, atau bisa kita juga dengan panduan dari, kalau di madrasah ada PPRA, itu juga bisa kita jadikan panduan nilai dan sub nilainya. Jadi